Jika Anda gemar bersepeda dan Anda ingin mencegah terjadinya cedera, atau bahkan Anda udah cedera ketika bersepeda, tonton video ini lebih lanjut ya. Di video ini saya akan mencontohkan dan menjelaskan gerakan-gerakan prehab untuk olahraga sepeda. Gerakan prehab adalah gerakan yang bertujuan untuk mengurangi resiko cedera pada olahraga tertentu. Di kasus ini kita ngomongin olahraga sepeda ya. Sepeda meskipun olahraganya low impact, relatively aman dibanding olahraga lain, namun sepeda juga bisa terjadi cedera. Cedera-cedera umum yang saya sering temui ketika bersepeda ada dua. Yang pertama adalah cedera pinggang dan yang kedua adalah cedera bahu, pundak, dan leher ya. Nah, kita akan membahas penyebab cedera pinggang dan cedera lehernya ini apa, dan juga saya akan mencontohkan gerakan-gerakan prehab rehabilitasi yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi resiko cedera. Cedera pinggang ketika bersepeda disebabkan karena otot core yang lemah, kurang kuat, dan kurang aktif. Jadi begini, ketika bersepeda Anda kan di posisi seperti ini ya. Seharusnya yang menahan adalah otot perut atau otot core. Kalau otot core-nya lemah atau Anda udah capek, otot core-nya kurang kuat, lama-kelamaan core-nya lepas, yang nahan di mana? Di pinggang, dan jadilah cedera pinggang. Makanya kunci pertama dari prehab mengurangi resiko cedera pinggang ketika bersepeda adalah melatih stabilitas, kekuatan, dan daya tahan otot perut. Berikut akan saya contohkan latihan-latihannya. Gerakan standing bird dog, gerakan ini sangat penting bagi para pesepeda dan sangat bermanfaat karena gerakan ini mirip dengan gerakan bersepeda. Jadi gerakannya seperti ini, ya. Kita ingin ke posisi seperti ini di atas meja, kursi, atau box seperti ini ya. Kemudian yang kita mau lakukan, kita ingin kencangkan perutnya, naikkan tangan satu ke depan, tahan 3-5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, turun. Kemudian ganti tangan, ya. Ketika ngelakuin gerakan ini, mestinya berasa di otot perut tangan yang ngangkat. Ya. Berasanya di otot perut ya. Kalau tangan kiri ngangkat, tangan kiri. Kalau tangan kanan yang ngangkat, berasanya di perut bagian kanan. Gerakan ini bertujuan supaya ketika bersepeda, otot perutnya tetap aktif terus di sepanjang gerakan, biar bebannya nggak kena ke pinggangnya. Dilakukan 6-8 repetisi, masing-masing repetisinya tahan 3-5 detik, diulangi 2-3 set. Dengan gerakan ini, otot perut jadi tetap terbiasa untuk tetap aktif dalam bersepeda. Bagus. 3-5 detik dan pastikan kontraksi di perut ya, bukan di pinggang. Berikut adalah gerakan plank di medicine ball yang berfungsi untuk menjaga dan menguatkan stabilitas serta kekuatan otot perut ketika bersepeda ya. Nah, jadi gerakannya seperti ini dengan menggunakan medicine ball. Kita ingin ke posisi plank. Ya, tahan 3-5 detik, pastikan perutnya berasa di sini, kemudian istirahat 1-2 detik. Nah, kemudian istirahat. Kita mau ulangi 6-8 repetisi ya. Dan harus pastikan perutnya kencang terus di sepanjang pergerakan. Nah, gerakan ini juga bertujuan agar badan Anda terbiasa untuk mengaktifkan otot core-nya ketika di posisi bersepeda seperti ini ya. Sekali lagi tujuannya supaya bebannya ke perut, ke core, bukan ke pinggang. Bagus. Semakin empuk medicine ball-nya, semakin sulit pergerakannya. Semakin keras, semakin gampang ya. Kalau misalnya medicine ball terlalu susah, seperti ini, malah kenanya ke pinggang, Anda bisa lakuin ke lantai saja, tidak masalah. Cedera kedua ketika bersepeda adalah cedera leher, pundak, atau bahu ya. Cedera ini disebabkan karena otot lats yang kurang kuat, otot sayap kurang kuat. Ya, otot sayap itu penting banget ketika bersepeda, karena ketika bersepeda Anda kan menumpu seperti ini ya. Ketika menumpu ke sepedanya, yang nahan mestinya otot sayap. Oke? Ketika otot sayapnya lemah, kurang kuat, apa yang terjadi? Yang terjadi pundaknya mulai naik begini. Nah, kalau udah sepedanya begini nih, kenanya ke pundak, ke leher, dan ke bahu. Seharusnya kan di sini, ya. Fungsi otot lats adalah untuk mengunci bahunya, supaya bahunya nggak naik ke atas begini dan nggak menyebabkan cedera pundak, bahu, dan leher. Oke? Berikut adalah latihan-latihannya. Berikut adalah gerakan coiling lats activation yang berfungsi untuk melatih dan mengaktifasi otot sayap di bagian ini. Semakin kuat otot sayap ini, maka semakin rendah beban yang diterima pundak dan leher ketika bersepeda ya. Oke, ini kita coba dengan menggunakan elastic band seperti ini. Posisinya agak miring, tangan hadap ke atas. Gerakannya kita mau menarik siku ke arah badan ya. Siku ke arah badan, sambil badannya dimiringin dikit. Nah, seperti ini ya. Gripnya relax saja, nggak usah kencang-kencang. Dan mestinya Anda berasa kencang di otot sayapnya, di otot backnya. Ulangi 8-12 repetisi 2-3 set.
Ingat, semakin kuat otot lats, semakin rendah beban yang diterima pundak dan leher ketika bersepeda. Jadi bisa mengurangi resiko cedera pundak dan leher ketika bersepeda ya. Bagus. Ingat, genggamannya ringan saja dan fokusnya adalah menarik siku ke arah badan sambil miringin badannya dikit. Oke. Bagus, 1 repetisi lagi. Bagus. Berikut adalah gerakan shoulder tap yang berfungsi untuk melatih aktivasi otot latissimus dorsi atau otot sayap ketika bersepeda. Gerakannya seperti ini. Kita mau menggunakan meja, kursi, atau bangku ke posisi ini. Dari posisi ini, putar tangannya ke dalam dan jepit keteknya sedikit ya. Mestinya otot ininya kerja, otot sayapnya kencang. Kemudian sehabis otot sayapnya kencang, kita mau tangan kanan sentuh bahu kiri, tahan 1-2 detik, istirahat dan gantian. Ya. Ketika menumpunya, yang kita mau berasanya di sayap, bukan di pundak. Jadi gerakan ini ngelatih supaya ketika sepeda, ya, yang kerja yang nahan tuh otot sayap, bukan otot bahu, pundak, atau lehernya. Oke, kita mau ngelakuin sekitar 6-8 repetisi, 2-3 set. Per repetisinya kita tahan 1-2 detik. Oke, otot ini penting kenapa? Karena kalau otot lats yang nggak aktif, apa yang terjadi? Yang terjadi, pundak dan lehernya akan naik. Kita coba contohin yang salah ya. Lats-nya nggak aktif, pundak lehernya naik. Gini. Nah, seperti ini. Dan ketika seperti ini Anda bersepeda, kenanya kemana? Ke pundak sama ke leher. Aktifin lats-nya. Nah, seperti ini yang kita mau ya. Oke, kesimpulannya adalah untuk perehab sepeda, 2 hal utama yang mesti dilatih. Pertama, stabilitas skor atau stabilitas perut untuk mengurangi resiko cedera pinggang. Yang kedua adalah kekuatan atau aktivasi dari otot lats untuk mengurangi resiko cedera bahu, pundak, dan leher. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.